Bupati kena lagi, saatnya kita tak memilih penjual jabatan. Ditulis oleh Ruskyandi Anggawirya di seaword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Adakah yang salah pada pola pilkada kita? Jika dicermati dari aturan formalnya, barangkali tak bakalan kita temukan kesalahan dimaksud. Namun tampaknya ada yang kurang pas secara psikologis ketika seorang calon kepala daerah ditetapkan sebagai kandidat hingga dipilihnya yang bersangkutan oleh konstituennya. Pertanyaan ini muncul karena terlalu banyaknya kepala daerah yang terkena OTT lembaga anti rasuah. Setelah sehari sebelumnya kita dapatkan berita ex-bupati Nganjuk jadi terpidana, kini muncul lagi Bupati Probolinggo dengan modus yang hampir sama menjadi target KPK. Lalu, di sisi manakah kesalahan itu terjadi? Barangkali kita bisa memulainya sejak yang bersangkutan mengikuti seleksi calon. Adakah mereka termotivasi karena panggilan jiwa atau semata-mata didorong kesempatan mendapatkan keuntungan finansial? Aspek inilah yang harus benar-benar diwaspadai. Meskipun dorongan atas keuntungan fasilitas dan keuangan itu sulit dieliminir, setidaknya parpol yang akan mengusung mereka perlu mencermati calon mana yang motivasi mereka lebih condong kepada pengabdian ketimbang mengambil keuntungan sesaat. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, mana ada calon pejabat yang murni karena ingin mengabdi? Sesungguhnya kita bisa melihat dari pengalaman beberapa pejabat yang dinilai relatif bersih. Contoh ideal ada pada seorang Jokowi. Meskipun kita mungkin sulit mencari padanannya, kita perlu mulai dari mekanisme perekrutan bakal calon, karena sejak tahap ini kita seperti menyaksikan perebutan hak dari banyak pemilik kepentingan, termasuk politisi di tingkat DPP. Sementara, hampir semua partai selalu menarasikan agar jagoan mereka adalah sosok-sosok yang berpihak kepada kalangan kecil dan lemah. Namun pada praktiknya kasus demi kasus yang menjerat mereka sangat jauh dari prinsip keberpihakan seperti itu. Apakah kita perlu melibatkan suara publik sejak menetapkan bakal calon bupati atau wali kota? Barangkali cara ini akan menjadi salah satu solusi kunci. Bagaimanapun publik sangat kenal dengan sosok yang mereka sukai di wilayahnya. Jadi, setiap partai yang menggunakan suara publik sebagai bahan pertimbangan harus didukung seluas-luasnya. Bahkan boleh saja KPU membuat mekanisme ini sebagai prasyarat penunjukan bakal calon. Kita berharap jika suara publik lebih awal dilibatkan, kita terhindar dari mendapatkan pejabat yang tidak populer atau bahkan dikenal tidak pro kepentingan umum. Mudah diduga, kualitas pemimpin semacam ini nyaris selalu berakhir tidak menggembirakan, seperti yang terjadi kepada banyak mantan yang di akhir jabatannya mendekam di balik jeruji besi. Tentu saja suara publik itu harus diberi catatan pula. Jangan sampai keberpihakan pendukung sang calon justru dilatar belakangi perilaku curang, misalnya karena suap dan intimidasi. Kejadian semacam ini kita pernah menyaksikannya ketika pada Pilkada DKI beberapa tahun lalu, dan akibatnya pun mudah kita nikmati saat ini hingga berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan. Partai politik memang selama ini memegang kunci siapa yang akan menjadi kepala daerah. Dan dari pengalaman tak menyenangkan di banyak daerah ini, setidaknya KPU perlu mengevaluasi kiprah parpol ketika menetapkan kandidat yang mereka usung. Aspek dukungan masyarakat barangkali perlu menjadi salah satu bahan pertimbangan bahwa calon yang bersangkutan memenuhi kriteria berdasarkan dukungan dimaksud. Pada dasarnya, di setiap daerah sangat melimpah dengan sosok yang populer dari sisi keberpihakan kepada warganya. Namun yang disesalkan, banyak di antara mereka terganjal masalah dukungan partai politik. Dengan dibuatnya aturan tambahan soal dukungan publik, kita berharap banyak calon potensial bermunculan. Calon pemilih pun niscaya akan lebih antusias untuk datang ke bilik suara karena mereka merasa suaranya benar-benar diperhatikan sejak awal penetapan kandidat. Jadi KPU akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Pertama, karena pemilih yang lebih bersemangat menentukan pemimpin mereka. Berikutnya, karena calon potensial akan lebih menjanjikan ketimbang calon yang muncul karena kemampuan finansialnya. Bayangkan jika para kepala daerah itu sudah terlanjur mengeluarkan biaya kampanye sedemikian besar, maka satu-satunya cara mengembalikan modal adalah dengan bermain mata di masa kekuasaannya dengan semua pihak yang bisa diajak bertransaksi tak elok. Jika tahapnya sudah sampai terendus KPK, bukan hanya yang bersangkutan yang menjadi tercela, partai pengusung pun bisa dijauhi konstituen karena dinilai tak becus memilih calon pemimpin. Bagaimana menurut Jokowi terus didesak selesaikan TWK KPK, pihak pemaksa hanya akan gigit jari. Ditulis oleh Sardi di seaword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Saling balas terus terjadi antara pegawai tak lolos tes TWK dengan pihak pemerintah
pun terus terjadi. Ini sebenarnya lebih dikarenakan kubu pegawai gagal tidak rela menerima kegagalan dan terus bertingkah layaknya anak kecil, ribut sana-sini, rewel tidak pada tempatnya, dan terus membentuk opini bahwa mereka adalah korban dari sebuah konspirasi. Mereka merasa dijegal, padahal kalau melihat tingkah mereka belakangan ini, justru lebih baik mereka terjegal. Sikap mereka tidak mencerminkan sebuah kedewasaan dalam menyikapi sesuatu. Sebelumnya, KSP Muldoko sudah meminta semua pihak agar jangan membawa-bawa Presiden Jokowi dalam polemik TWK KPK. Dia menyampaikan polemik itu sudah jadi tanggung jawab pimpinan KPK dan BKN. Muldoko juga berkata pimpinan KPK telah menuntaskan polemik itu. Dia menilai permasalahan selesai ketika para pegawai yang tak lolos TWK mengikuti kegiatan bela negara. KPK sudah melakukan langkah-langkah, ya seperti apa yang diinginkan oleh Presiden, bahwa untuk penanganan terhadap mereka kemarin sudah selesai, kata Muldoko. Yang dimaksud Muldoko adalah Jokowi sudah pernah bicara soal ini, di mana dia meminta agar lakukan upaya penyelamatan terhadap pegawai yang gagal tes. KPK melakukan rekomendasi tersebut. Ada sebagian yang bisa diselamatkan dengan syarat harus kembali dibina ulang. Sebagian sudah tidak tertolong sehingga harus diberhentikan. Masalah tidak selesai sampai di situ karena sebagian dari mereka yang masuk kelompok yang bisa diselamatkan tidak mau menerima aturan tersebut. Pokoknya rewel banget deh. Masalah tidak selesai-selesai karena sengaja diperpanjang mereka sampai Presiden turun tangan. Apa yang dikatakan Muldoko dibalas balik oleh salah satu pegawai KPK nonaktif, Hotman Tambunan. Dia mengatakan Presiden Jokowi harus turun tangan dalam polemik tes TWK. Dia berkata Ombudsman RI dan Komnas HAM menemukan sejumlah persoalan dalam peralihan status pegawai KPK lewat TWK. Menurutnya, Jokowi wajib bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan terkait kepegawaian negara. Lembaga negara Ombudsman RI dan Komnas HAM RI ada persoalan dalam implementasi kebijakan alih tugas kepegawaian KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Maka mau tidak mau dan terpaksa sesuai undang-undang persoalan ini harus diselesaikan Presiden, kata Hotman. Hotman menyampaikan persoalan TWK KPK terjadi karena kebijakan pimpinan KPK dan BKN. Dengan begitu, wewenang penyelesaian ada pada Presiden jika merujuk Undang-Undang ASN. Dia menegaskan para pegawai KPK nonaktif tak sembarangan meminta perhatian Jokowi dalam kasus ini karena mereka punya landasan hukum yang kuat. Kami ini pegawai KPK hanya menjalankan prosedur sesuai perundang-undangan. Ketua KSP pun harus taat pada prosedur undang-undang, katanya. Saya teringat dengan anak Pak Jokowi, Kahiyang Ayu, pada tahun 2017 mengikuti seleksi CPNS dan dinyatakan tak lulus sehingga tidak berhak menjadi ASN. Tak ada drama, terima kegagalan dan beres. Tidak ada sikap tidak terima dan lapor ke Komnas HAM atau Ombudsman. Tidak ada minta-minta ke bapaknya untuk mengintervensi agar dia diloloskan. Tidak ada konferensi pers menyatakan kalau dirinya dijegal dan ada konspirasi. Pak Jokowi juga tidak melakukan apapun, tidak memprotes apalagi menggugat ke pengadilan. Kalah ya kalah, gagal tes berarti gagal. Sesimpel itu. Tapi bagi pegawai yang tak lolos tes, ini dibikin super rumit. Mereka terlalu memaksa agar diangkat menjadi ASN. Pemaksaan ini makin lama makin menggelikan. Kalau melihat apa yang dilakukan Jokowi, mungkin tidak akan intervensi lagi. Jokowi sudah terbiasa diam dan tak menanggapi. Kalaupun harus menanggapi, hanya sekedarnya saja sesuai kondisi. Makanya Jokowi tidak gampang diseret, tidak gampang jatuh ke dalam perangkap politik. Tinggal adu kuat-kuatan saja siapa yang duluan menyerah dan move on. Semua ini akan berakhir saat mereka semua resmi diberhentikan. Tidak ada lagi yang bisa mereka perbuat saat itu. Makanya selagi masih ada waktu, mereka akan all out tanpa malu-malu meskipun malu-maluin. Jokowi cukup diam saja. Porsinya berbicara sudah habis. Tak perlu lagi menghabiskan waktu untuk hal yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Bagaimana menurut Anda?